Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau boleh terus memberkati hidup kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami dalam mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan diangkat bagi kita di hari ini dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya, anugerah untuk kita percaya kepada Dia, anugerah untuk kita mengalami kehidupannya di dalam hidup kita. Tuhan mau apa yang kita peroleh darinya, hendaklah kita membagikannya itu bagi sesama kita. Percayakah saudara, kalau ketika kita percaya kepada Yesus, kuasa itu telah diberikan bagi kita, dan apa yang telah kita miliki, Yesus mau hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, apapun situasi keadaan yang kita alami, bagaimanapun sulitnya kehidupan kita, tapi ingat, saudara dan saya diberikan kuasa daripada Tuhan untuk kita melakukan karya Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita baca pada ayatnya yang pertama, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa telah diberikan bagi murid-muridnya. Karena itu Yesus mengutus mereka untuk mereka melakukannya bagi sesama mereka. Oleh karena itu ayat 8 katakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dan Yesus katakan, kamu harus melakukannya dengan cuma-cuma karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Pastikanlah bahwa ketika kita memperoleh kuasa daripada Tuhan, saudara dan saya telah menerima benih kuasa itu di dalam kehidupan kita. Ingat, benih Kristus yang ada di dalam hidup kita, DNA Kristus yang ada di dalam hidup kita yang sudah diberikan bagi kita, itulah kuasa Kristus yang diberikan bagi saudara dan saya untuk menaklukkan semua hal yang ada di bumi ini. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk saudara dan saya harus lemah dengan situasi keadaan yang kita alami. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk berkata bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Saya katakan bagi saudara, benih yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, yaitu benih Kristus. Hendaklah kita terus membangun kesadaran kita akan benih Kristus yang luar biasa yang diberikan bagi saudara dan saya. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mati, dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia telah memberikan DNA-nya dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan ingat, apa yang kita miliki, yaitu roh DNA Kristus itu yang kita miliki, itu bukanlah roh yang sembarang, tapi itulah benih yang sangar yang diberikan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Menaklukkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat manusia ada dalam kesakitan, yang membuat manusia ada dalam kelemahan, yang membuat manusia tidak bisa berdiri tegak di tengah-tengah persoalan. Benih DNA Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itulah kuasa yang diberikan bagi saudara dan saya untuk bisa mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, supaya bagaimana kita bisa terus hidup dalam kuasa yang diberikan bagi kita, yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, saudara dan saya harus membangun kesadaran kalau benih Kristus yang diberikan bagi saudara dan saya, yaitu DNA-nya, DNA kebangkitan itu, DNA yang sudah mengalahkan iblis, DNA yang sudah mengalahkan segala sakit penyakit, DNA yang sudah menang atas segala kebutuhan-kebutuhan, semuanya itu telah ada dalam hidup kita. Kita telah memilikinya. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya kita harus bangun kesadaran kita. Jangan ada
persoalan saudara lalu lemah dengan masalah dan persoalanmu dan kau mengatakan tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat dan lain sebagainya. Tapi ingat, apapun masalahmu, engkau adalah orang-orangnya Tuhan yang sudah diberikan DNA itu di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara dan saya harus belajar untuk hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, kita harus hidup taat di dalamnya. Karena ketaatan itulah yang membuat kuasa Tuhan itu akan bekerja luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Orang Kristen kalau hidupnya tidak taat, kuasa yang dia miliki itu tidak akan pernah berpengaruh dalam hidupnya. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita belajar hidup dalam keakuratan. Akurat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada perkataannya. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mau terus memberikan hidup kita menjadi alatnya Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya ketika kita membangun kesadaran kita punya kerinduan untuk terus Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, maka kuasa yang Dia berikan bagi kita, kuasa itu akan terus bergerak hebat dalam hidup kita. Karena saudara, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja membuat kuasa firman itu akan bermanifestasi melalui seluruh hidup dan kehidupan kita. Makanya tidak heran kita akan diberikan kuasa untuk berkata-kata, kita akan diberikan kuasa untuk bertindak, kita akan diberikan kuasa untuk mengalami hikmat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya di minggu kerja yang baru ini. Ketika kita akan menjalani hari-hari hidup kita, ada tantangan, ada persoalan, bangun kesadaranmu tentang benih yang ada di dalam hidupmu. Benih yang sangar, benih yang kuat, itu telah diberikan bagi saudara dan saya. Benih yang sudah teruji, itu sudah diberikan bagi kita. Bangun kesadaran kita tentang itu, maka saya percaya kita tidak akan pernah menjadi orang yang lemah, tapi kita akan terus kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita mampu melihat apa yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada saudara yang hari ini mendengarkan Klavus Sukacita, kalau hari ini engkau punya banyak masalah, bangun kesadaranmu tentang benih yang ada di dalam hidupmu, yaitu benih Kristus, benih yang sudah teruji itu. Maka saya pastikan engkau tidak akan lemah, tapi kekuatan demi kekuatan akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas benih Kristus yang kami miliki dalam hidup kami. DNA Kristus yang adalah kuasa yang diberikan bagi kami. Kuasa untuk menaklukkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Kuasa yang dapat menyembuhkan. Kuasa yang dapat memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kuasa itu telah diberikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami, mampukan kami, agar kami mampu hidup menjalankan segala kuasa yang diberikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, apapun kondisi situasi yang mereka alami. Biarlah firman Tuhan akan membawa mereka untuk terus melihat kuasa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.